Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Tengku Hafid. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi UTS tentang materi perencanaan komunikasi. Untuk spoilernya, di sini saya akan membacakan materi tersebut untuk memenuhi kriteria penugasan dari Ibu Bibi. Jadi lanjut saja. Jadi untuk perencanaan komunikasi adalah langkah-langkah kritis dalam mencapai tujuan komunikasi dengan merancang rencana yang matang. Jadi kita dapat memastikan pesan yang kita sampaikan dengan efektif dan mempengaruhi perilaku yang diinginkan. Berikut adalah materi perencanaan komunikasi yang saya telah uraikan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah komunikasi. Lakukan penelitian untuk mengidentifikasi masalah yang ingin dipecahkan melalui komunikasi. Apa yang menjadi tantangan? Siapa target audiensnya? Yang kedua, yaitu perumusan tujuan komunikasi. Tentukan tujuan yang ingin dicapai melalui komunikasi. Selanjutnya, apakah ingin meningkatkan kesadaran, mengubah sikap, atau menggerakkan tindakan? Yang ketiga, yaitu rencana strategi, yaitu pilih strategi komunikasi yang sesuai dengan tujuan. Tentukan pesan utama, sumber, dan media yang akan digunakan. Yang keempat, rencana operasional. Rinci langkah-langkah yang akan diambil dalam implementasi. Dan selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab, kapan dan bagaimana pesan akan disampaikan. Yang kelima, evaluasi. Tetapkan metrik untuk mengukur keberhasilan komunikasi. Selanjutnya, lakukan evaluasi secara berkala dan sesuaikan rencana jika diperlukan. Dan yang keenam, pelaporan, yaitu laporkan hasil komunikasi kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu bagikan pembelajaran dan rekomendasikan untuk masa depan materi perencanaan komunikasi dengan lengkap dengan penjelasannya juga. Dan selanjutnya yaitu satu, tujuan perencanaan komunikasi. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman, yaitu membantu audiens memahami tujuan dan nilai-nilai organisasi. Yang kedua yaitu membangun citra positif, seperti membangun dan mempertahankan citra positif organisasi di mata publik. Selanjutnya yaitu menjalin hubungan, yaitu menjalin dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu meningkatkan keterlibatan, mendorong partisipasi dan keterlibatan audiens. Selanjutnya konsistensi informasi, yaitu memastikan bahwa informasi yang disampaikan konsisten dan akurat. Adapun yang kedua yaitu tahapan perencanaan komunikasi tentang yaitu analisis situasi. Yang pertama yaitu internal, melakukan analisis SWOT untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman internal organisasi. Selanjutnya yaitu kekuatan, sumber daya yang dimiliki, keunggulan, kompetitif, dan reputasi baik. Selanjutnya yaitu kelemahan, kekurangan sumber daya, proses internal yang tidak efisien, dan tantangan organisasi. Selanjutnya eksternal, menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi seperti tren, industri, perilaku pasar, dan persaingan. Yang selanjutnya peluang, tren pasar yang menguntungkan, teknologi baru, dan peluang pertumbuhan. Selanjutnya ancaman, persaingan yang ketat, perubahan regulasi, dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Untuk selanjutnya yaitu identifikasi tujuan komunikasi, yaitu menentukan hasil yang ingin dicapai melalui komunikasi. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu, atau bisa disebut SMART. Contoh, tujuan meningkatkan kesadaran merek sebesar 20%. Dalam 6 bulan meningkatkan penjualan produk sebesar 15% dalam 3 bulan. Adapun identifikasi audiens, yaitu mengidentifikasi dan memahami siapa audiens target tersebut. Audiens dapat dibagi berdasarkan demografi yang termasuk usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Adapun psikografi, yaitu gaya hidup, minat, dan nilai-nilai. Selanjutnya geografis, seperti lokasi tempat tinggal atau tempat bekerja. Selanjutnya perilaku, kebiasaan membeli, penggunaan produk, dan loyalitas. Adapun pesan kunci, mengembangkan pesan utama yang ingin disampaikan kepada audiens. Jadi pesan ini harus lebih jelas. Ya, contohnya mudah dimengerti oleh audiens. Selanjutnya yaitu konsisten.
sesuai dengan nilai-nilai tujuan dan organisasinya. Selanjutnya relevan, menjawab kebutuhan dan minat audiens. Selanjutnya menarik, yaitu menyampaikan informasi dengan cara yang menarik dan memotivasi. Untuk selanjutnya yaitu saluran komunikasi, yaitu memilih media atau saluran komunikasi yang paling efektif untuk menjangkau audiens. Saluran bisa berupa yaitu media tradisional, contoh televisi, radio, surat kabar, dan majalah. Untuk selanjutnya yaitu media digital seperti website, media sosial, email, dan iklan online. Selanjutnya yaitu komunikasi langsung seperti event, seminar, konferensi, dan pameran. Untuk selanjutnya yaitu anggaran. Jadi dia itu menyusun anggaran yang diperlukan untuk mendukung semua aktivitas komunikasi. Pertimbangan meliputi seperti biaya produksi, contohnya pembuatan materi iklan, konten digital, dan materi cetak. Dan selanjutnya yaitu biaya distribusi. Bisa disebut juga biaya penempatan iklan, biaya promosi, media sosial. Selanjutnya yaitu biaya pelaksanaan event, penyewaan tempat, peralatan, dan biaya logistik. Dan selanjutnya yaitu taktik dan aktivitas, yaitu merencanakan kegiatan spesifik yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan komunikasi. Aktivitas bisa meliputi kampanye, media sosial seperti postingan reguler, iklan berbayar, kolaborasi dengan influencer. Selanjutnya yaitu konferensi pers, mengundang media untuk mengumumkan berita penting. Selanjutnya yaitu konten pemasaran seperti blog, video, infografis, white paper. Untuk selanjutnya yaitu jadwal pelaksanaan. Untuk pertama yaitu menyusun timeline untuk implementasi rencana komunikasi. Jadwal ini harus seperti terperinci, menyebutkan tanggal mulai dan selesai untuk setiap aktivasi. Selanjutnya yaitu terkoordinasi, yaitu menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap tugas. Selanjutnya yaitu realistis, sesuai dengan sumber daya dan kapabilitas organisasi. Selanjutnya yaitu evaluasi dan pengukuran, menentukan metode untuk mengukur efektivitas komunikasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan survei, contohnya yaitu mengumpulkan feedback dari audiens. Selanjutnya yaitu analisis media sosial, seperti melacak engagement rate, reach, dan impresi. Selanjutnya yaitu pelacakan KPI, mengukur pencapaian tujuan komunikasi seperti peningkatan penjualan, kesadaran merek. Selanjutnya yaitu ketiga, implementasi rencana komunikasi seperti koordinasi. Dia termasuk seperti melibatkan tim internal dan eksternal untuk menjalankan rencana. Koordinasi yang baik diperlukan untuk memastikan semua pihak bekerja dengan selaras. Selanjutnya eksekusi, yaitu melakukan semua aktivitas komunikasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pastikan setiap langkah-langkah diikuti dengan tepat, yaitu pemantauan, seperti mengawasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan berjalan sesuai dengan rencana. Segera mengatasi masalah yang akan muncul. Yang keempat, yaitu evaluasi dan tindak lanjut pengukuran hasil. Contohnya, mengukur hasil komunikasi berdasarkan KPI yang telah ditentukan. Gunakan data untuk menilai efektivitas kampanye, yaitu analisis. Adapun menganalisis data untuk menilai apakah tujuan komunikasi telah tercapai. Identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan. Selanjutnya tindak lanjut, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan menyusun strategi untuk peningkatan di masa depan. Selanjutnya buat rekomendasi untuk rencana komunikasi berikutnya. Jadi untuk selanjutnya mungkin jadi untuk keenam yaitu ada pun studi kasus, yaitu studi kasus perusahaan XYZ, yaitu peluncuran produk baru. Seperti analisis situasi. Yang pertama yaitu internal. Perusahaan XYZ yaitu memiliki kekuatan dalam inovasi produk dan jaringan distribusi yang luas, tetapi kelemahan dalam pemasaran digital. Selanjutnya eksternal. Peluang muncul dari tren gaya hidup sehat, tetapi ancaman dari persaingan ketat dalam industri kesehatan. Adapun identifikasi tujuan, yaitu meningkatkan kesadaran merek dan memperkenalkan produk baru kepada audiens. Target dalam waktu 6 bulan. Untuk selanjutnya yaitu identifikasi audiens, yaitu target audiens adalah milenial yang aktif secara digital.
dan peduli terhadap kesehatan dengan demografi usia 25 sampai 35 tahun dan tinggalnya di kota besar. Selanjutnya yaitu pesan kunci, yaitu produk ABC dari XYZ, solusi sehat dan modern untuk gaya hidup aktif. Untuk selanjutnya yaitu saluran komunikasi, yaitu media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube. Untuk selanjutnya yaitu influencer marketing, yaitu kolaborasi dengan influencer kesehatan. Selanjutnya yaitu event peluncuran produk di kota-kota besar. Untuk anggarannya yaitu total sebesar anggaran 100.000 dolar dengan alokasi terbesar untuk media sosial dan influencer marketing. Untuk taktik dan aktivitasnya yaitu kampanye media sosial selama 3 bulan, kolaborasi dengan 10 influencer kesehatan, dan event peluncuran produk di kota-kota besar. Dan untuk jadwal pelaksanaannya, kampanye media sosial dimulai pada 1 Juli, event peluncuran pada 15 Agustus, dan evaluasi pada akhir Oktober. Dan evaluasinya, untuk evaluasi dan pengukurannya itu menggunakan survei online, analisis engagement di media sosial, dan laporan penjualan untuk mengukur efektivitas kampanye. Jadi untuk kesimpulannya yaitu perencanaan komunikasi yang baik sangat penting untuk keberhasilan strategi komunikasi organisasi dengan melalui tahapan analisis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang struktur. Organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Setiap tahapannya harus dilakukan dengan cermat dan itu sesuai dengan kebutuhan yang namanya serta kondisikan spesifik organisasi. Mungkin sekian itu saja.